Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran komputer akuntansi. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan studi kasus PT Mitra Jaya dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Langkah pertama kita akan memulai dengan aktifkan Zahir Accountingnya. Di sini kita double klik dan kita tunggu. Oke, sudah terbuka. Nah, kita akan mulai membuat data baru perusahaan. Untuk soalnya bisa kalian download pada link di deskripsi. Kita mulai dengan membuat data baru. Kemudian kita ketik nama perusahaan sesuai soal. Di soal nama perusahaannya adalah PT Mitra Jaya. Kemudian alamatnya juga bisa kita isi Jalan Kemang Selatan. Kemudian negaranya juga kita bisa isi dengan Indonesia, kotanya kita isi dengan Jakarta. Oke, selanjutnya kita klik lanjutkan. Kemudian untuk periode akuntansi bulannya ini kita sesuaikan dengan soal, yaitu bulan Januari. Kemudian tahunnya juga sesuai soal, yaitu 2018. Kemudian tutup buku akhir tahun juga kita pilih Januari karena ini siklusnya untuk siklus bulan Januari. Berikut kita pilih lanjutkan, kemudian kita pilih lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita proses, kita tunggu. Nah, seperti ini untuk jenis usaha sesuai soal, yaitu perdagangan umum ya. Kita klik lanjutkan, kemudian kita pilih ya, dan kita tunggu. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita skip, kita pilih lanjutkan. Ini juga kita pilih lanjutkan, kemudian kita klik selesai. Oke, kita sudah membuat data baru perusahaan. Berikut kita akan mulai memasukkan data customer, data supplier atau vendor, data inventory, dan data harta tetap. Yang pertama data customer, kita mulai dari data-data. Di sini data nama dan alamat, kita klik tanda tambah. Nah, di sini kodenya kita ikutin kode di sini di Zahirnya saja supaya lebih mudah. Customer 01, kita lihat sesuai soal. Yang pertama nama perusahaannya adalah Toko Buana. Kemudian kalau sudah seperti ini kita klik baru. Kita lanjut customer kedua, itu atas nama Warung Tajima. Berikut klik baru, customer ketiga Indah Safarina. Kemudian klik baru lagi, customer keempat, di sini namanya Media Nusantara. Berikut kita sudah masukkan 4 nama customer. Kita lanjut untuk data pemasok atau vendor. Kita klik baru. Kemudian di sini di tipe kita ganti customer menjadi vendor. Nah, di ID-nya sudah vendor 01, kita ikutin ini aja. Kemudian kita tinggal isi nama perusahaannya sesuai soal. Yang pertama itu PT Gudang Sembako.
Kemudian kita klik baru, vendor kedua atas nama Orang Tua Group. Kemudian klik baru lagi, vendor ketiga itu PT Bangun Makmur. Kemudian klik baru lagi, vendor keempat itu PT Persada Jaya. Kemudian klik baru lagi, vendor kelima atas nama PT Media Utama. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita klik rekam. Kemudian klik ya. Nah, ini tadi kita sudah menyelesaikan entry data customer dan vendor. Berikut entry data inventory. Untuk inventory kita melalui fitur atau modul persediaan. Kemudian data produk, ini kita klik tambah data. Nah, seperti ini. Nah, kita pertama kali, karena kebetulan di soal ini ada pengelompokan inventory, ada dua, yaitu makanan dan minuman. Jadi kita harus membuat kelompok makanannya dulu. Kita mulai dari kolom kelompok. Ini kita klik di sini. Kemudian untuk produk 1 di sini kita edit dulu. Kita klik edit. Nah, kelompok barang produk 1 kita ganti jadi makanan. Seperti ini. Kemudian kode akun di sini juga kita sesuaikan. Yang pertama yang harga pokok penjualan, kita klik dulu di sini. Kemudian di sini harga pokok penjualan 1 ini kita edit dulu. Kemudian klik OK. Kita ganti harga pokok penjualan makanan. Kemudian kita rekam. Kemudian kita OK. Nah, seperti ini. Berikut yang di penjualan juga kita edit. Penjualan 1 kita edit jadi penjualan penjualan 1 ini kita edit jadi OK. Jadi penjualan makanan. Kemudian rekam. Kemudian OK. Untuk retur penjualan juga kita ganti menjadi penjualan, kita pilih yang penjualan makanan. Oke. Kemudian di kolom persediaan ini kita ganti juga jadi persediaan makanan. Ini persediaan 1 kita edit. Oke. Nah, di sini persediaan makanan. Rekam. Kemudian kita pilih OK. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita pilih rekam. Ya. Berikut produk 2. Kita klik kemudian edit. Produk 2 ini kita ganti jadi minuman. Kemudian kita edit harga pokoknya dulu. Di sini harga pokok penjualan 2 kita edit. Kita ya oke, kita ganti menjadi harga pokok penjualan minuman. Klik rekam. Klik OK. Kemudian yang penjualan juga akunnya kita edit. Di sini penjualan 2 kita edit jadi penjualan minuman. Klik rekam. OK. Kemudian retur penjualan juga kita pilih penjualan minuman. OK. Kemudian untuk persediaan akunnya juga kita edit menjadi persediaan minuman. Kemudian kita klik rekam. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita klik rekam. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah membuat kelompok makanan. Berikut kita sudah bisa memasukkan data barang. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu kelompok makanan. Jadi di sini kita rubah dulu jadi kelompok makanan. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kodenya BM001. Kemudian namanya Wafer Tango Vanilla.
Nah, seperti ini. Kemudian kita klik baru. Kemudian kita lanjutkan BM 002, deskripsinya wafer coklat. Kemudian klik baru, BM 003, klop biskuit. Kemudian klik baru, kita lanjut BM 004, ini deskripsinya biskuit Roma. Klik baru lagi, kita lanjut BM 005, ini deskripsinya roti coklat. Kemudian kita lanjut, masih klik baru. Nah, yang berikutnya itu adalah kelompok minuman. Jadi di kelompok barang ini kita ganti jadi minuman. Oke. Nah, kode barangnya BMN 001. Deskripsinya teh gelas. Kemudian klik baru. Salah. Deskripsinya teh gelas. Kemudian klik baru. Kita lanjut BMN 002, deskripsinya Vita Jelly Drink. Kemudian klik baru lagi, kita lanjut BMN 003, deskripsinya Fit botol 330 ml. Kemudian kita klik baru lagi, kita lanjut BMN 004, deskripsinya Coca-Cola. Kemudian klik baru lagi, yang terakhir BMN 005, deskripsinya Fanta. Nah, kalau sudah selesai semua seperti ini, kita bisa klik rekam. Nah, kita sudah selesai membuat data persediaan. Berikut entry data harta tetap. Untuk entry data harta tetap ini kita pilih fitur atau modul data-data. Kemudian kita pilih data harta tetap, kita klik yang tanda tambah ini, tambah data. Kemudian kita isi sesuai soal. Di sini namanya adalah mobil Toyota Avanza. Kemudian kita klik kelompok barang, ini klik tabel kecilnya, kita pilih kendaraan roda 4, kemudian oke. Kemudian kita isi tanggal pembeliannya sesuai soal. Di sini dibelinya 3 Januari 2007. Nah, seperti ini, kita klik di tanda panah hari ini, kemudian pilih awal bulan periode akuntansi, kemudian kita pakai tanda panah mundur, kita ke Januari 2017. Kita pilih tanggal 3 Januari, kemudian oke. Kemudian kita isi harga belinya sesuai soal, di sini 150 juta. Kemudian nilai residunya 0. Kemudian umur ekonomis ini di soal 10 tahun, kita isi 10 tahun. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik rekam, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih ya. Nah, kita sudah selesai mengisi data harta tetap.
Berikut kita akan memasukkan data saldo awal neraca. Untuk data saldo awal neraca ini kita melalui fitur setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian saldo awal akun. Kita akan isi data saldo awal sesuai dengan soal. Kita mulai dari kas, kita isi dengan 8.500.000. Berikut bank 250 juta. Berikut piutang usaha 19.500.000. Berikut persediaan makanan 18 juta. Berikut persediaan minuman 25 juta. Berikut asuransi dibayar di muka sebesar 3.325.000. Berikut kendaraan 150 juta. Berikut akumulasi penyusutan minus 15 juta. Berikut hutang usaha sebesar 66 juta. Berikut hutang gaji 10.350.000. Berikut hutang bank 60 juta. Berikut modal disetor 230 juta. Berikut laba ditahan 92.975. Oke, sudah seperti ini, dan di sini kalian perhatikan di sini nilai sebesar 0 rupiah. Kalau di sini masih ada angkanya, berarti menunjukkan saldo awalnya ini belum seimbang atau belum balance. Kalau sudah, kita rekam. Next, untuk entry saldo awal piutang, kita melalui fitur setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Kita klik baru, kemudian kita lihat sesuai soal. Yang pertama kita klik di sini, pilih yang pertama toko Buana. Oke, tanggalnya sesuai soal 27 Desember 2017. Oke, kemudian nomor invoice-nya sesuai soal, kemudian nilai piutangnya di sini 5 juta. Kemudian ada terminnya. Di sini kita masukkan termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskonnya 2%. Tidak ada denda keterlambatan. Kita klik rekam. Berikut klik baru lagi. Nama pelanggan kita klik di sini, kemudian sesuai soal warung Tajima, klik OK. Tanggal 30 Desember 2017, OK. Nomor invoice, kemudian piutangnya 3.500.000. Kemudian terminnya sama, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskonnya 2%. Kemudian rekam. Klik baru lagi.
kemudian klik di nama pelanggan, kemudian ketiga itu toko Buana lagi. Oke, tanggalnya 31 Desember 2017. Oke, nomor invoice 03, kemudian nilai piutangnya 2.500.000. Klik termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, kemudian diskon awalnya 2%, kemudian klik rekam. Klik baru lagi, nama pelanggannya di sini Indah Safarina. Oke, tanggalnya 1 Desember. Oke, nomor invoice-nya berikut, nilai piutangnya 4.500.000. Kemudian klik di termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awalnya 2%. Kemudian klik rekam, klik baru lagi, nama pelanggan di sini Media Nusantara. Oke, kemudian tanggalnya 30 November. Ini kemudian oke, kemudian nomor invoice-nya, kemudian nilai piutangnya 4 juta. Kemudian terminnya di sini hard diskon 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%. Rekam. Nah, ini kita sudah selesai mengentry atau mengisi saldo awal piutang usaha. Kemudian kita klik tutup. Berikut saldo awal hutang, kita melalui fitur setting, saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Caranya hampir sama seperti piutang usaha. Kita klik baru, kemudian nama pemasok, kita pilih yang pertama sesuai soal PT Gudang Sembako. Oke, tanggalnya di sini 20 Desember 2017. Oke, nomor invoice INV 01, kemudian nilai hutangnya 30 juta. Kemudian terminnya kita isi, hari diskon 10, jatuh tempo 30, kemudian diskonnya 2%, tidak ada denda keterlambatan. Klik rekam, kemudian klik baru lagi, nama pemasok, kita pilih yang kedua PT Orang Tua Group. Oke, tanggalnya 30 Desember. Oke, nomor invoice, kemudian nilai hutangnya 25 juta. Kemudian klik termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, kemudian diskonnya 2. Kemudian klik rekam, klik baru lagi, nama pemasoknya yang ketiga PT Bangun Makmur. Kemudian oke, tanggalnya 15 November. (2017). Oke, kemudian nomor invoice-nya INV 03, nilai hutangnya 2 juta. Termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2. Berikut klik rekam, klik baru lagi, nama pemasok PT Persada Jaya. Oke, tanggalnya 30 November. Oke, invoice nomor 4. Berikut nilai hutangnya 5 juta.
kemudian termin pembayaran, hari diskon 10, jatuh tempo 30, kemudian diskonnya 2, kemudian rekam. Klik baru lagi. Ini nama pemasoknya PT Media Utama. Oke. Tanggalnya 1 Desember 2017. Invoice nomor 5. Nilai hutangnya 4 juta. Kemudian klik termin, hari diskon 10, jatuh tempo 30, kemudian diskonnya 2, kemudian rekam. Nah, ini kita sudah selesai entry saldo awal utang usaha. Kemudian kita tutup. Berikut entry saldo awal persediaan dari menu setting, kemudian saldo awal persediaan. Kemudian klik baru. Kita masukkan kode barangnya sesuai soal. Yang pertama BM001. Kemudian oke. Stok awalnya kita lihat di sini 1000. Kemudian harga satuannya 8000. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Klik baru lagi. Yang kedua, kode barangnya 002, BM002. Stok awalnya 10.000. Harga satuannya 500. Klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Kode barangnya diklik, kemudian pilih yang ketiga BM003. Oke. Stok awal sebanyak 10.000. Harga pokok satuannya 500. Rekam, klik baru lagi. Kode barang BMN 001. Oke. Stok awalnya 5.000. Harga pokok satuannya 1.000. Kemudian klik rekam. Klik baru lagi. Kode barang BMN 002. Oke. Stok awalnya 5.000. Harga satuannya 1.500. Rekam. Kemudian klik baru lagi. Kode barang BMN 003. Oke. Stok awalnya 5.000. Kemudian harga pokok satuannya 2.500. Rekam. Oke, di sini kita sudah selesai entry saldo awal persediaan. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian klik ya. Kemudian ini kita klik OK. Berikut entry transaksi. Dokumen transaksi 1 yaitu bukti kas keluar sewa dibayar di muka. Untuk transaksi ini kita akan melalui fitur kas dan bank. Kemudian kita pilih yang kas keluar. Kita klik yang tanda tambah data. Nah, kemudian kita lihat di sini penerima. Kita klik sesuai di soal, ini dibayarkan kepada Indah Property. PT Indah Property, kodenya order 001. Nah, di sini belum ada, jadi kita tambahkan baru. Kemudian ini tipenya kita ganti jadi other dulu. Kemudian di sini perusahaannya kita masukkan sesuai soal PT Indah Property. Seperti ini. Kemudian rekam. Ya, kemudian tadi kita ambil ini PT Indah Property. Oke.
Kemudian tanggalnya kita sesuai soal 1 Januari 2018. Ini kita klik di hari ini, awal bulan periode 1 Januari 2018. Oke. Kemudian kodenya di sini kita langsung ke bawah dulu ya. Kode, klik, double klik, kita cari sewa dibayar di muka. Ini sewa dibayar di muka, klik OK. Kemudian nilainya sebesar di soal 30 juta. Berikut tap 1 kali, kemudian kita klik di sini kolom sebesar. Kemudian tap. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita rekam. Kemudian klik batal. Transaksi kedua, yaitu pembelian aktiva tetap. Untuk pembelian aktiva tetap ini kita menggunakan fitur pembelian. Kita klik pembelian, kemudian kita pilih invoice pembelian. Di sini kita klik yang tanda tambah. Nah, di sini karena bukan pembelian barang dagangan dan ini pembeliannya secara tunai, maka di sini kita klik jasa dan tunai. Kemudian kita klik nama pemasok. Di sini nama pemasoknya juga belum ada. Kita klik baru. Kita buat vendor baru, nama perusahaannya PT Varseka Utama. Kemudian kita klik rekam, klik ya, kemudian ini kita pilih Varseka Utama, kemudian klik OK. Berikut tanggalnya, tanggal sesuai soal 2 Januari 2018. Kita klik hari ini, awal bulan periode, klik tanggal 2 Januari 2018, OK. Kemudian deskripsi pesanannya di sini kita klik, kemudian kita ketik sesuai soal. Yang pertama itu printer HP inkjet. Kemudian kita tap 1 kali, kemudian kita klik kodenya. Di sini mesin dan peralatan. Ini mesin dan peralatan, oke. Kemudian diterimanya 1. Kemudian di order 1. Di ordernya nggak usah diisi. Kemudian harganya 500.000. Kemudian tap. Kemudian di kolom pajak ini kita double klik, kita pilih value added tax karena di soalnya ada VAT. Kemudian OK. Kemudian kita tap lagi sampai di baris berikutnya. Kita klik, kita isi dengan laptop Acer. Kemudian tap 1 kali, kodenya masih mesin dan peralatan. Oke, diterima 1. Kemudian harganya 3 juta. Kemudian tap lagi, pajaknya juga double klik, kita pilih VAT. Oke, tap lagi sampai di baris berikutnya. Ini kita isi dengan AC setengah PK. Tap 1 kali, kodenya masih sama mesin dan peralatan. Oke, kemudian diterima 1. Tap 1 kali, harganya 1.500.000. Tap 1 kali, kemudian pajaknya juga double klik VAT. Oke, kemudian kita tap sampai baris berikutnya. Kemudian kita lihat di sini biaya lain-lain ini biasanya diisi dengan biaya pengantaran, tidak ada. Kemudian total pajak ini kita lihat di soal sudah sesuai. Kemudian total setelah pajak itu 5.500.000 seperti ini. Kemudian tanggal pengiriman ini kita rubah sesuai dengan soal. Hari ini kita klik, kemudian awal bulan kita pilih sesuai soal 2 Januari 2018, kemudian OK. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai semua kita bisa klik rekam,
kemudian batal. Transaksi ketiga. Transaksi ketiga ini adalah pembelian inventory, tetapi di dalamnya ada uang muka. Ini pembelian inventory secara kredit, kemudian di dalamnya ada uang muka. Untuk kasus seperti ini kita melalui fitur pembelian juga, tetapi karena ada uang muka maka kita akan selesaikan dulu uang mukanya. Tetapi sebelum itu kita perlu merubah satu akun, jadi kita melalui menu setting, kemudian setup program, kemudian ini transaksi pada umumnya kita klik, kemudian ini akun penting boleh digunakan dalam transaksi yang ini kita klik, kemudian rekam. Berikut baru kita bisa mulai memproses transaksi. Mulai dari uang muka pembelian, di sini tanda tambah. Kemudian akun kasnya kita rubah jadi bank. Kemudian vendornya ini kita sesuai soal di sini PT Orang Tua Group. Oke. Kemudian sebesar uang mukanya sebesar 2.050.000. Kemudian tanggalnya di sini kita rubah sesuai soal 5 Januari. Hari ini kita ganti awal bulan, kemudian kita pilih 5 Januari 2018. Oke. Seperti ini. Kalau sudah kita rekam. Oke, uang muka sudah direkam, baru kita mulai dengan invoice pembeliannya. Dari fitur invoice kita klik tambah data. Kemudian ini jasa dan jasa dan tunainya kita hapus dulu karena ini transaksi kredit pembelian barang dagangan. Berikut nama pemasok, ini kita pilih sesuai soal PT Orang Tua Group. Kemudian tanggalnya kita rubah 5 Januari 2018. Kemudian di nomor barang ini kita klik, kita isi sesuai soal. Yang pertama BM01. Oke, diterima 500. Kemudian harga satuannya 8.000. Kemudian pajaknya di sini kita pilih yang VAT. Oke, kemudian kita tap lagi sampai baris berikutnya. Berikutnya BM004. Ini sebanyak 600. Kemudian harga satuannya 5.000. Kemudian pajaknya juga kita pilih yang VAT. Tap lagi sampai baris berikutnya BMN 005. Oke, kemudian di sini diterima 700. Harganya 5.000. Kemudian pajaknya juga 10% atau VAT. Kita tap lagi sampai baris berikutnya BM005. Tuh, kemudian sebanyak 400. Harga satuannya 5.000. Kemudian di sini pajaknya juga pakai yang VAT. Kemudian tap lagi sampai baris berikutnya BMN 004. Ini diterima sebanyak 500. Harganya 6.000. Kemudian pajaknya juga ambil yang VAT. Oke. Tap lagi sampai baris berikutnya. Kemudian biaya lain-lain ini kita isi dengan biaya pengantaran. Kita klik di sini, kemudian kita ketik 100.000. Kemudian tap satu kali.
kita cek total pajaknya sudah sama 1.550.000, kemudian total staf pajak 17.150.000. Nah, ini kolom dibayar atau uang muka ini kita klik, kemudian nanti kita diarahkan ke sini, kita klik di sini, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul otomatis. Kemudian nanti kita lihat saldo terutangnya sudah sama sesuai soal 15.100.000. Nah, untuk tanggal pengiriman ini kita isi sesuai tanggal transaksi, yaitu 5 Januari 2018. Oke, kemudian juga terminnya di sini ada termin 2/10 N/30, berarti kita isi hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, kemudian diskonnya 2. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita sudah bisa rekam, kemudian batal. Transaksi keempat. Transaksi keempat adalah transaksi pembayaran piutang. Untuk transaksi ini kita melalui fitur penjualan, kemudian pembayaran piutang, ini kita klik yang tambah data, kemudian akunnya bank, kita pembayaran piutangnya dari Toko Buana, kita klik Toko Buana, klik OK, kemudian tanggalnya 7 Januari 2018. Oke, kemudian kita isi dulu invoice-nya. Di sini kita double klik, kita lihat di soal ini pelunasan invoice 001 tanggal 27 Desember, berarti yang ini, kemudian klik OK. Kemudian kita lihat berapa yang dibayar. Di sini yang dibayar sebanyak 1 juta. Jadi kita klik di sini jumlah dibayar 1 juta. Kemudian setelah itu kita klik di kolom sebesar ini, kemudian tap 1 kali. Seperti itu caranya. Oke, kalau sudah, kita bisa rekam, kemudian klik batal. Transaksi kelima, pendapatan jasa pembungkusan. Untuk transaksi ini kita menggunakan fitur penjualan, kemudian invoice penjualan. Di sini kita klik tambah data. Berikut di sini kita klik nama pelanggannya, karena di sini nama pelanggannya Abadi Teleshop belum ada, jadi kita tambahkan. Nama perusahaannya kita tambahkan Abadi Teleshop. Berikut kita klik rekam, klik ya, kemudian kita pilih di sini Abadi Teleshop, oke. Nah, tanggalnya di sini kita sesuai soal 7 Januari 2018. Oke. Kemudian di sini kita klik jasa dan tunai, karena ini bukan persediaan barang dagangan, kemudian transaksinya secara cash. Kemudian di sini deskripsi pesanannya kita ketik pendapatan jasa pembungkusan. Kemudian untuk kodenya kita cari pendapatan. Kita pilih pendapatan lain-lain saja, kemudian kita klik OK. Kemudian ini dikirim 5 sesuai soal ya. Kemudian harganya di sini 100.000. Kemudian pajaknya di sini kita isi dengan VAT. Oke, kemudian kita tap sampai baris pertama. Kemudian kita lihat di sini total pajak sudah sama. Kemudian total setelah pajak juga sudah sama. Kemudian di sini saldonya 550 sudah sama tunai. Kemudian tanggal pengiriman ya di sini kita rubah sesuai soal 7 Januari 2018. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita klik
rekam, kemudian batal. Transaksi ke-6. Transaksi ke-6 ini adalah transaksi pembayaran hutang. Untuk transaksi ini kita melalui fitur pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha pakai tanda tambah. Kemudian penerimanya di sini kita pilih PT Gudang Sembako. Oke. Kemudian tanggalnya ini 8 Januari 2018. Oke. Berikut ini nomor invoice-nya. Kita lihat ini pelunasan invoice 01. Oke. Kemudian yang dibayarkan sebesar 20 juta. Jadi kita ketik di jumlah dibayar sini 20 juta. Kemudian kita klik di kolom sebesar, tap 1 kali. Seperti itu. Kalau sudah, berikutnya kita rekam, kemudian batal. Berikut transaksi 7. Transaksi 7 adalah penerimaan pendapatan bunga bank. Kita mulai dari fitur kas dan bank. Kemudian kas masuk. Di sini kita pilih tanda tambah data. Kemudian dari kita klik. Di sini sesuai soal itu harusnya dari Bank BCA. Ada 2 tetapi karena belum ada, di sini kita tambah baru. Kemudian di sini customernya kita ganti other. Kemudian nama perusahaannya kita buat jadi Bank BCA. Kemudian kita klik rekam. Kemudian klik ya. Kemudian kita cari tadi Bank BCA ini, kemudian klik OK. Kemudian tanggalnya kita sesuai soal, tanggal 10 Januari 2018. Kemudian klik OK. Kemudian di sini kodenya, double klik, kita cari pendapatan bunga bank. Di sini ada kode 8, tidak ada pendapatan bunga bank, jadi kita ambil salah satu. Kemudian kita rubah, kita edit. Di sini kita ganti menjadi pendapatan bunga bank. Kemudian kita klik rekam. Nah, ini kemudian kita klik OK. Kemudian nilainya di sini kita isi sesuai soal sebesar 3.100.000. Kemudian tap 1 kali. Kemudian kita klik di sini kolom sebesar, kemudian tap 1 kali. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian batal. Transaksi ke-8. Transaksi ke-8 adalah penjualan barang secara kredit. Untuk ini kita melalui fitur penjualan. Kemudian di sini juga ada uang mukanya. Jadi kita proses dulu uang mukanya. Di uang muka klik tambah data. Kemudian ini kita ganti jadi bank. Kemudian nama pelanggannya di sini adalah Toko Buana. Oke. Kemudian sebesar uang mukanya sebesar 3 juta. Kemudian tanggalnya sesuai soal 15 Januari 2018. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik rekam. Kemudian baru kita ke invoice penjualan, klik tambah data. Kemudian kita hapus dulu jasa dan tunainya. Kemudian kita klik nama pelanggan, di sini Toko Buana. Klik OK. Tanggalnya kita ganti 15 Januari. Oke. Kemudian di sini nomor barangnya kita klik, double klik, pilih BM001. Oke. Dikirim ini sebanyak 500. Kemudian tap harganya 10.000. Kemudian kita tap
Untuk pajak sama seperti yang lain, pilih yang VAT, value added tax. Oke, kemudian kita tap sampai baris berikutnya. Kita klik di sini, double klik, kita pilih yang BN002. Oke. Kemudian dikirim 5.000. Kemudian kita tap, harganya seharga 750. Kita tap lagi. Kemudian di pajak ini double klik, kita pilih juga VAT. Oke, tap lagi sampai di baris berikutnya. Ini kita double klik BMN 003. Oke, kemudian kita tap dikirim sebanyak 1000. Kemudian tap lagi, harganya 2.750. Kemudian kita tap, untuk pajaknya sama, value added tax. Oke. Kita tap lagi sampai baris berikutnya. Kemudian kita lihat di sini ada biaya pengantaran. Ini kita masukkan di biaya lain-lain, kita klik, kemudian kita ketik 350.000. Kemudian tap, kemudian total pajaknya kita cek, sudah sama 1.150. Total setelah pajaknya 13 juta. Uang muka di sini kita klik, kemudian kita klik di sini, kemudian oke. Tap. Nah, di sini saldo terutangnya 10 juta. Sudah benar ya, sudah sesuai soal. Berikut tanggal pengiriman, ini kita sesuai soal 15 Januari 2018. Oke. Kemudian terminnya juga ada termin, kita sesuaikan dulu, klik di sini. Kemudian hari diskonnya kita isi 10. Jatuh temponya 30. Diskon awalnya 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa rekam. Kemudian batal. Transaksi ke-9. Di sini transaksi ke-9 itu adalah bukti kas keluar pembayaran bensin parkir tol. Untuk ini kita menggunakan akun fitur kas dan bank. Kemudian kas keluar, kita pakai tanda tambah. Kemudian akunnya bank penerimanya kita klik. Kemudian kita lihat sesuai soal ini kepada Rian employee, sehingga kita klik baru. Kita buat tipenya di sini employee. Kemudian di sini namanya Rian. Kemudian klik rekam. Klik ya. Nah, di sini kita cari tadi Riannya ini. Kemudian kita klik oke. Kemudian tanggalnya kita sesuai soal 16 Januari 2018. Oke. Nah, kemudian di sini kodenya kita double klik, kita cari di sini adalah beban bensin parkir tol, sehingga kita mencari bebannya di kode 6. Kita lihat beban bensin parkir tol. Kita ambil beban lain-lain saja, kemudian oke. Kemudian di sini nilainya sebesar 500.000. Kemudian tap 1 kali, kemudian kita klik di sebesar ini, tap. Seperti itu caranya. Kemudian kalau sudah, kita klik rekam, batal. Berikut transaksi ke-10. Transaksi ke-10 itu penjualan kredit. Untuk penjualan kredit ini kita melalui fitur penjualan. Kemudian di sini juga ada uang muka, jadi kita proses uang mukanya dulu pakai tambah data. Di sini kas kecilnya diganti bank. Nama pelanggannya Warung Tajima, di sini kita pilih Warung Tajima, oke. Kemudian sebesar uang mukanya 2.445.
Kemudian tanggalnya kita rubah 19 Januari 2018. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik OK atau rekam. Nah, berikut baru kita tambah data di invoice penjualan. Di sini kita nama pelanggannya kita pilih Warung Tajima. Kemudian tanggalnya 19 Januari 2018. Oke, kemudian di sini nomor barang kita klik, double klik, kita sesuai soal BM003. Oke, dikirim sebanyak 5.000. Kemudian tab, harganya 750. Kemudian kita tab untuk pajak, double klik, kita pilih yang value edit text. Oke, kemudian kita tab sampai baris berikutnya. Di sini double klik, kita pilih BMN 001. Oke, dikirim sebanyak 1.000. Tab, harganya 1.200. Tab lagi, kemudian di pajak ini kita pilih value edit text. Oke, kemudian kita tab sampai baris berikut. Tidak ada biaya pengantaran, jadi biaya lain-lain kosong. Kemudian total pajak kita cek sesuai soal 495.000. Total setelah pajak 5.445.000. Kemudian ada uang muka di sini. Uang mukanya kita klik, nanti kita akan diarahkan ke sini. Kita klik di sini. Oke. Tab. Nah, di sini saldo terutangnya sudah sama dengan soal, yaitu 3 juta. Berikut tanggal pengiriman kita rubah dulu sesuai soal 19 Januari 2018. Oke. Kemudian di sini juga ada termin, kita rubah dulu terminnya. Harus diskon 10, jatuh temponya 30. Kemudian diskon awalnya 2. Oke. Klik OK. Sudah seperti ini. Kalau sudah, kita sudah bisa rekam. Oke, batal. Transaksi ke-11. Transaksi ke-11 ini penambahan modal dari pemilik. Nah, untuk transaksi ini kita melalui fitur kas dan bank. Kemudian kas masuk, pilih tambah data. Kemudian di sini dari kita klik. Di sini darinya employee Bapak Tio, ini juga baru, kita klik baru. Kemudian customer ini kita ganti jadi employee dulu. Kemudian di sini kita masukkan namanya Bapak Tio. Berikut rekam ya. Terus kita cari di sini employee-nya Bapak Tio. Oke. Nah, di sini tanggalnya kita rubah sesuai transaksi 16 Januari 2018. Oke, kemudian di sini kodenya setoran modal pemilik. Kita cari akunnya, modal disetor. Oke, nilainya sebesar 100 juta. Tab, kemudian baru kita klik di kolom sebesar tab. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita sudah bisa rekam, kemudian batal. Kemudian transaksi ke-12. Transaksi ke-12 ini penyesuaian barang rusak. Nah, untuk ini kita melalui fitur persediaan. Kemudian pemakaian atau penyesuaian barang ini kita pilih yang tambah data. Kemudian tanggalnya kita isi sesuai soal. Di sini tanggal 29 Januari 2018. Oke, kemudian di kolom kode di sini yang dikembalikan itu atau penyesuaian barang rusak itu adalah Klop biskuit. Jadi kita lihat sini BM003. Oke, jumlahnya itu yang rusak sebanyak 10. Nah, di sini
ada peringatan jumlah barang harus negatif. Jadi kalau yang rusak 10, di sini kita pakai minus 10. Kemudian tab, kemudian akunnya kita klik di sini, akunnya akun penyesuaian persediaan, kode 5 di sini nih, penyesuaian persediaan, kemudian oke, kemudian kita tap sampai seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, sudah bisa direkam. Rekam, kemudian batal. Transaksi ke-13 ini adalah bukti memorial pembebanan biaya sewa. Untuk bukti memorial ini kita akan menggunakan jurnal umum, itu melalui fitur buku besar. Kemudian transaksi jurnal umum, di sini kita tambah data. Kemudian tanggalnya di sini sesuai soal 31 Januari. Kemudian kodenya di sini kita menggunakan beban sewa. Ini beban sewa. Oke, di debit sebesar 2.500.000. Kemudian kita tap. Untuk di kreditnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, ini di kredit seperti ini. Nah, kalau sudah, kita sudah bisa rekam, batal. Nah, kita sudah menyelesaikan seluruh transaksi yang ada. Berikut, setelah kita menyelesaikan seluruh proses entry transaksi, kita akan melihat laporan keuangannya. Untuk laporan keuangan di sini kita melalui fitur laporan. Kemudian untuk melihat laba rugi, kita pilih di sini ya laporan keuangan. Kemudian laba rugi standar ini kita double klik. Kemudian dari Januari hingga Januari, kemudian kita oke. Nah, ini adalah laba ruginya. Kalian bisa cek satu persatu, mulai dari penjualan makanan, penjualan minuman, dicek satu-satu apakah sudah sama seperti ini. Ini jawabannya. Harga pokok makanan, harga pokok minuman seperti ini. Kemudian ada beban sewa kantor, beban lain-lain. Kemudian ada laba rugi operasi, ada pendapatan bunga bank. Seperti ini ya. Nah, sampai kita dapat di sini laba rugi bersihnya 4.795.000. Seperti ini jawabannya. Kemudian kalau untuk melihat neraca standar, kita klik lagi laporan. Kemudian kita lihat neraca standar ini, double klik. Masih sama Januari ke Januari juga seperti ini. Kemudian oke. Nah, ini adalah neracanya per Januari. Ini ada kasnya, kemudian bank, piutang usaha, kemudian ada persediaan makanan, persediaan minuman, PPN masukan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dicek juga mesin dan peralatan, kemudian ada kendaraan, akumulasi kendaraan, utang usahanya, kemudian utang gaji, PPN keluaran, utang bank, modal disetor, laba ditahan, laba tahun berjalan, ini yang sama dengan laba rugi tadi ya, 4.750.000. Nah, seperti ini jawaban untuk neraca standarnya. Demikian seluruh proses penyelesaian studi kasus PT Mitra Jaya menggunakan aplikasi Zair Accounting. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.